Halo teman-teman, selamat datang di podcast Edukasi Podcast. Podcast ini bertujuan untuk memberitahukan kalian tentang edukasi lingkungan pelajar di Kuala Tungkal. Di sini saya Justin Wilberto sebagai host pada hari ini telah mengundang bintang tamu dari Sekolah Saperius Kuala Tungkal yang bernama Ibu Christina Eka Pratini. Halo Bu Eka, selamat datang di podcast kami pada hari ini dan terima kasih telah meluangkan waktu untuk datang ke sini. Nah, saya mempunyai beberapa pertanyaan untuk Ibu Eka. Salah satunya, apa sih background pendidikan yang Bu Eka miliki? Oke, untuk background pendidikan saya pribadi itu adalah saya salah satu alumni dari Universitas Sumatera Utara dan jurusan saya dulu itu adalah jurusan teknik kimia. Apa yang menyebabkan Ibu ingin menjadi guru di Sekolah Saperius Kuala Tungkal? Menjadi guru itu salah satu sebenarnya bukan impian saya, terus begitu saja. Dan seiring berjalannya waktu sama saya sebagai guru, seiring berjalannya waktu, saya mempunyai motivasi yang membuat saya menjadi semangat untuk mengajar anak-anak yang ada di Kuala Tungkal, khususnya di SMP Saperius Kuala Tungkal. Saya malah jadi kepengen untuk selalu memberikan ilmu-ilmu yang saya tahu, yang sudah saya dapatkan dari saya kuliah, dari saya ini untuk saya bisa bagikan ke anak-anak yang ada di Saperius Kuala Tungkal. Tantangan apa aja yang selama ini Ibu telah lewati untuk menjadi seorang guru? Kalau untuk tantangan banyak, tantangan apalagi saya yang bukan dari background guru dan saya tiba-tiba terjun di bidang pendidikan, itu mempunyai tantangan yang begitu besar, apalagi dengan mungkin cara ajar atau sistem yang ada di pendidikan sendiri yang saya belum paham, tetapi lambat laun saya belajar, saya mulai olah, saya mulai tanya ke sana kemari untuk bagaimana sistem pengajaran yang baik untuk siswa-siswa, bagaimana saya bisa mendekatkan diri saya kepada siswa-siswa saya untuk membangun semangat mereka. Itu butuh tantangan yang luar biasa untuk saya sendiri menyemangati diri saya untuk dalam mengajar siswa-siswa saya gitu. Tantangannya banyak, tapi dari itu semua saya selalu belajar, selalu memproses diri saya untuk menambah lagi ilmu-ilmu saya dalam memberikan pendidikan untuk siswa-siswa di Saperius Kuala Tungkal. Menurut Ibu, metode apa yang paling Ibu akan sering gunakan ketika mengajar di Saperius Kuala Tungkal? Kalau untuk metode pengajaran sendiri, saya selama di Kuala Tungkal ini cukup, apalagi ini masih sebentar ya, dalam waktu 1,5 tahun saya sudah baru ngajar, baru berproses jadi guru, dan saya banyak metode yang sudah saya gunakan, itu seperti metode berdiskusi, teman-teman berdiskusi, saya juga berdemokrasi kepada mereka, terus juga beberapa proyek juga sudah sama-sama kami kerjakan di dalam di SMP Saperius Kuala Tungkal, dan itu semua udah saya lakukan. Bagaimana cara Ibu mengatasi murid-murid yang hampir tidak Ibu sukai, kayak misalnya di kelas itu murid-murid Ibu tuh terlalu tidak hormat atau sering mengejek atau tidak selalu bersikap nakal di kelas itu? Nah, saya sendiri itu sering membuat metode belajar itu seperti kayak fun games gitu kan. Nah, kayak masih bermain gitu. Mungkin beberapa anak-anak ada memang kriteria siswa dan anak-anak yang
mereka itu masih belum mampu membedakan yang mana sih sebenarnya kita nih harus belajar, yang harus benar-benar belajar dan harus benar-benar bermain ya gitu. Mereka masih menggabungkan itu, tetapi bagaimana cara kita mendekatkan diri kita kepada siswa tersebut supaya mereka juga mau belajar gitu. Jadi saya pun untuk memberikan pendekatan kepada siswa tersebut dengan cara ya mungkin kami sama-sama bercanda gurau, tapi ada batasan, masih tetap ada batasan, dan apapun yang mereka lakukan yang menurut saya ini sudah di luar batas, di luar dari batas, jadi saya bisa saja saya untuk menghukum atau kita kasih ada sedikit hukuman. Saya ingin bertanya, kan ibu ini adalah guru matematika kan di sekolah kita. Nah, pasti cukup sulit untuk menghafal rumus-rumus di setiap pelajaran matematika. Nah, apa cara ibu agar bisa mudah untuk menghafal semua rumus yang ada di matematika? Sebenarnya bukan kita menghafal sih, tepatnya kita bagaimana kita memahami rumus itu. Kalau hanya kita hafal itu nggak bisa. Yang harus kita pahami dalam suatu rumus itu, yang rumus itu bukan kita hafal, tapi kita pahami. Kalau kita sudah pahami, kita pasti tahu bagaimana cara mengerjakan satu soal dengan analisis kita sendiri. Itu sih. Dan saya sebelum mengajar juga pasti saya membolak-balik lagi buku-buku saya. Nggak semuanya harus saya sebagai guru, bukan hanya semuanya harus kita hafal, tidak, tetapi kita juga tetap berproses dan tetap harus selalu belajar gitu sih intinya. Kita harus selalu belajar, apapun itu, mau bagaimanapun kita harus belajar. Jadi nggak ada yang namanya instan gitu, harus itu di luar dari kepala kita. Kita harus baca lagi, olah lagi, bagaimana caranya, kita analisis lagi. Nah itu tadi, itu butuh proses untuk pemahaman dari rumus tersebut, bukan hanya dihafal. Kalau gitu saya juga ingin bertanya beberapa hal lagi. Layaknya seberapa penting sih etika yang harus dimiliki murid jika belajar bersama ibu? Menurut saya sudah menerapkan itu di setiap kelas saya, bahwa etika dalam belajar itu sangat penting bagi saya, sangat penting. Karena menurut saya etika itu nomor satu. Percuma kalau kita tuh pintar, tapi kalau kita nggak beretika itu di luar dari kontrol. Karena kita di luar sana, karena kita kan punya tujuan nih, kita belajar punya tujuannya. Kalau kita tidak beretika dalam untuk diri kita sendiri, itu loss, itu bisa hilang semuanya. Salah satunya kita bisa tidak dipercaya sama orang lain lagi yang di luar sana. Kita pintar, tapi kalau tidak beretika, terkadang kita tidak dipakai orang. Itu. Apakah ibu punya beberapa nasihat untuk agar para murid-murid bisa, pertama untuk bisa lebih giat belajar, dan yang kedua agar lebih beretika jika bertemu dengan seseorang? Saran saya sih dalam berproses belajar, nakal, semua orang bisa nakal, tapi dalam setiap belajar kalian harus benar-benar semangat, gali lagi terus. Kalau sehari ini belum lebih baik, tetapi besok kalian harus bisa lebih baik, besoknya lagi harus bisa terbaik, besoknya lagi harus di atas dari yang terbaik. Itu sih menurut saya. Jadi tetap berusaha keras, tetap berjuang. Apapun cita-cita kalian itu pasti bakalan terwujud kalau kalian mampu dan berusaha keras. Nggak ada yang namanya ngeluh, nggak ada yang namanya instan tuh, nggak ada. Dan untuk untuk etika, itu tadi saya bilang, nakal boleh, tapi ingat, cukup nakal ada waktunya. Kalau hari ini kalian nakal, besok jangan sampai nakal lagi. Gitu. Jadi itu etikanya. Kalau orang bilang itu lagi masanya nakal, oke,
Tapi ingat, nakalnya kamu batas usia ini aja. Jangan sampai kebawa sampai kalian keluar dari fase umur kalian sekarang. Jadi saya mau yang memang udah nakal ataupun tidak bukan tidak beretika sih. Lebih tepatnya memang mungkin sekarang belum tersadar. Ayo dong sadar gitu. Kita udah selesai nih nakalnya kita kalau sekarang. Besok kalian harus bisa berusaha lagi. Karena setiap momennya itu kalian bakal menyesal kalau tidak kalian pergunakan dengan baik waktunya. Waktu itu terbatas. Kalian kalau udah dewasa nggak bisa lagi mencicipi waktu yang kalian gunakan harusnya sebaik mungkin kan. Oke Bu, ini ada pertanyaan terakhir dari saya tentang kurikulum yang sedang diajarkan sekarang. Nah, apa pendapat Ibu tentang perubahan kurikulum Merdeka ini, Bu? Merdeka Belajar ya. Ya. Kurikulum Merdeka Belajar itu menurut saya bagus untuk diterapkan ke anak-anak karena itu mengasah kemampuan anak-anak dalam hal menganalisis dan memberikan kreativitas buat anak-anak dan menciptakan pikiran yang kritis gitu. Tetapi ada minusnya juga. Minusnya apa? Minusnya yang menurut saya ada mungkin beberapa anak yang kita hilang, kita nggak tahu bagaimana caranya untuk menghandle mereka. Ada mereka karena sudah kita biarkan merdeka, bebas gitu, mereka tuh nggak bisa mengontrol kayak gitu. Maksudnya dalam hal mungkin bagian yang emang udah pintar jadi pintar gitu. Yang ada yang harusnya kita telaah lagi, yang harusnya kita benar-benar kita rangkul lagi untuk belajar, ya kita terkadang lost di situ gitu. Tidak terhandle dengan baik gitu. Jadi apalagi kan waktu kurikulum Merdeka Belajar ini yang naik ya udah dinaikin semua kayak gitu. Kita tidak bisa lagi menyaring siswa-siswa yang memang butuh rangkulan, butuh lebih lagi dalam belajar. Ya Bu, terima kasih atas waktunya dan jawaban untuk pertanyaan yang telah saya berikan. Semua itu sangat berguna untuk siswa-siswa dan siswa juga seperti kami. Terima kasih teman-teman telah menonton dan mendengarkan podcast kami pada hari ini. Dan saya juga berterima kasih kepada bintang tamu kita, Ibu Christina Eka Pratini. Saya Justin Wilberto sebagai host, izin pamit undur diri dan sampai jumpa di video podcast berikutnya. Dan jangan lupa kalian like dan ikuti akun Saverio Sekolah Tunta. Sampai jumpa.